Oke, ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Semoga kalian sehat, kemudian ya jangan lupa bahagia ya. Ar-Rahman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Ihsan. Kalau ingin tahu tentang saya nanti ada deskripsi. Ini Shoppo orang ngomong tentang penelitian. Nah, ini bisa dilihat rekam jejak saya. Sebelumnya sudah disampaikan tentang fenomena penelitian. Contoh yang saya berikan itu lebih banyak ke apa ya? Fenomena sosial sebenarnya. Tapi hari ini saya memberikan informasi terkait sumber topik penelitian. Jadi sebenarnya topik-topik apa saja yang bisa dikaji dalam penelitian nanti tergantung kalian menarik ke area mananya. Nah, cara mix antara topik penelitian dengan judul nanti saya bahas di video berikut. Oke, kita masuk yang pertama sepanjang pengalaman saya menggeluti dunia penelitian sebenarnya sumber topik penelitian itu ada 4. Mungkin yang lain nanti bisa menambahkan kalau ada ya. Yang pertama fenomena lapangan, yang kedua perbincangan dari dalam artikel ilmiah, yang ketiga bisa dari teks atau dari dunia virtual. Kalau sekarang itu sudah virtual ya. Kajian-kajian tentang internet itu sudah banyak. Yang keempat itu adalah ruang kebijakan. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya memulai dari fenomena lapangan dulu, kemudian kalau sudah ditemukan fenomenanya akan saya lihat dari sisi artikel ilmiah. Kira-kira sudah ada yang mengkaji apa belum? Artinya apa? Ada mix, ada blend di sini. Itu kalau sudah expert, tapi kalau untuk pemula satu-satu saja. Nanti juga saya sampaikan terkait dengan kalau sudah fenomenanya agar kajian kalian benar-benar baru bagaimana caranya nanti ada. Masih panjang ini perjalanan. Ini kita bahas satu-satu. Dari sisi fenomena lapangan, sumber-sumber topik yang bisa dikaji itu bisa dari ruang keluarga, dari ruang komunitas atau organisasi ya, dari ruang masyarakat, ruang negara atau ruang global. Nah, ini contohnya misalnya saya memiliki minat di manajemen sumber daya manusia misalnya. Nah, ini nanti fenomena lapangannya bisa bersumber dari ruang organisasi. Nah, seperti itu. Atau misalnya saya minatnya di sosiologi, Pak. Nah, itu bisa dilihat dari salah satu sumbernya, bisa dari ruang keluarga, dari ruang komunitas, ruang masyarakat. Nah, biasanya kan sosiologi itu banyak terpaku ke ruang masyarakat ya. Nah, tapi sebenarnya kalau si penelitinya pandai melihat itu sebenarnya dari ruang organisasi juga bisa dikaji. Nah, yang kedua itu dari perbincangan dalam artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini kalau eh, peneliti yang tingkat lanjut saya sarankan memang menggunakan artikel internasional bereputasi Scopus atau WOS ya dengan perangkat-perangkatnya. Kalau masih mahasiswa itu bisa menggunakan artikel nasional yang terakreditasi Sinta misalnya. Kalau lebih bagus Sintanya Sinta 1, 2, 3 karena yang 4, 5, 6 itu biasanya eh, ketepatan review dan lain sebagainya itu masih dikeragui. Atau artikel lokal ini artinya memang artikel yang dia belum diakreditasi. Boleh juga dari disertasi, tesis dan skripsi. Nah, Pak, bagaimana cara melihat perbincangan artikelnya? Ini nanti saja saya jelaskan di video selanjutnya agar nanti lebih fokus maksudnya. Jadi yang sekarang itu saya sampaikan inti-intinya dulu atau saya contohkan satu misalnya. Misalnya saya memiliki minat di kajian masjid misalnya. Ini kajian masjid ya. Saya memiliki minat di kajian masjid. Untuk interesting study bisa dilihat di video saya yang pertama.
Itu langkah awal. Sebelum memulai sebuah proposal harus ada interesting study dulu atau minat pada sebuah mata kuliah kalau mahasiswa ya. Nah, saya harus mengikuti perbincangan di artikel itu terkait masjid. Ini nanti dipetakan kajian orang banyaknya di area mana, yang belum banyak dikaji area mana. Nah, kemudian yang belum banyak dikaji ini dipilah lagi. Bagian fenomena yang saya temukan seperti apa. Kemudian nanti masalah yang belum diteliti orang seperti apa. Nah, nanti bagian yang belum diteliti orang itu adalah yang akan saya teliti. Nah, itu untuk melihat perbincangan dalam artikel ilmiah. Sehingga ketika nanti kita meneliti dan kita menemukan sesuatu, pembicaraan kita itu nyambung dengan pembicaraan terbaru dari artikel ilmiah. Jadi kita nggak asik sendiri gitu. Jadi memang nanti ketika orang lain yang membahas penelitian terkait dengan penelitian kita, itu juga memasukkan membaca artikel kita sehingga artikel itu bermanfaat bagi orang lain. Contohnya seperti itu. Misalnya dalam sekitar sebulan yang lalu saya meneliti tentang bagaimana masjid itu menjadi shelter bencana. Nah, itu dari mana saya dapatkan? Dari perbincangan internasional. Ternyata setelah saya membaca perbincangan internasional, gak lama kemudian ada kejadian bencana dan masjid itu memang benar-benar digunakan. Nah, itu sekaligus saya teliti. Artinya apa? Fenomenanya ada, perbincangan internasional juga nyambung. Artikel tersebut masih direview di Jamba kalau nggak salah di Nigeria. Boleh juga dari disertasi, tesis atau skripsi. Nah, ini sayangnya mahasiswa S1 itu lebih banyak mendahulukan skripsi. Padahal skripsi itu kalau bagi saya itu adalah tahap terakhir. Kalau bisa, seandainya kalian melihat perbincangan artikel ilmiah itu, coba dilihat urutan yang saya berikan ini. Disertasi bolehlah diurutan kedua atau ketiga atau tesis juga. Kalau skripsi itu jangan dulu karena memang skripsi itu kadang-kadang banyak yang abal-abal, banyak yang tidak sungguh, tapi karena mahasiswanya mendesak untuk diluluskan harus diluluskan. Nah, ini pengalaman. Selanjutnya sumber topik penelitian juga bisa dari teks. Contohnya apa? Kitab suci misalnya. Dari naskah klasik, dari pandangan ahli yang ada buku yang berisi tentang pandangan ahli itu bisa dikaji atau dari teks media. Ini banyak contohnya. Ada salah satu mahasiswa saya yang mengkaji tentang cara penggajian pada masa Umar bin Khattab. Nah, itu kan sebenarnya masuk dalam kajian teks. Nah, itu bisa. Atau ada orang yang mengkaji salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya. Atau dulu skripsi saya waktu S1 itu saya meneliti tentang pandangan ahli Ahmad Aryawan Amin. Itu salah satu dirut Bank Muamalah Indonesia. Nah, itu bisa menjadi sumber. Jadi topik penelitian itu nggak harus dari fenomena lapangan ya, bisa dari teks. Atau sekarang yang lagi meningkatnya itu adalah virtual, sesuatu yang ada di internet, realitas media sosial, pemberitaan online, masyarakat virtual itu sedang digandrungi. Contohnya saja di masa pandemi ini lebih meningkat lagi, apalagi anak-anak pendidikan ini banyak sekali yang mengkaji tentang teknologi pendidikan, media pendidikan, metode pendidikan. Nah, itu banyak sekali meneliti tentang dunia virtual dan itu bisa dijadikan sebagai data. Bahkan komentar netizen aja di YouTube saja bisa dijadikan sebagai penelitian. Nah, kemudian yang terakhir sumber topik penelitian itu bisa dilihat dari ruang kebijakan. Bisa dilihat kebijakan secara umum atau agenda setting atau dari isi kebijakannya, dari implementasi kebijakannya, evaluasi kebijakannya, kritik kebijakannya. Ini banyak sekali. Apakah ini harus dikaji oleh anak kebijakan publik, Pak, atau manajemen kebijakan publik? Nggak harus. Orang manajemen bisa mengkaji ini, orang antropologi bisa mengkaji ini. Ya, yang penting ada kebijakannya kemudian ditarik ke area kajian masing-masing. Jadi yang saya sampaikan sekarang adalah baru sumbernya. Ini sumbernya ada. Ketika ada sumbernya, nanti bisa ditarik ke area kajian yang diminati. Nah, demikian. Ini jika
kalian merasa bermanfaat dan ingin mengikuti tips yang lainnya atau informasi yang lainnya, bisa di subscribe, bisa di like, bisa di komen. Demikian, semoga kita sehat selalu, jangan lupa bahagia. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyakan, kolom komentar. Kalau ingin dibahas topiknya secara lengkap, boleh di DM di Instagram @reviewliterasi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.